Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek kelompok kami yang beranggotakan pertama ada Muhammad Faruqi, lalu ada Mulia Andiki, ada Muhammad Hanif, ada Bang Ihsan Atfa, dan ada saya sendiri yaitu Ikram Al-Ghifari. Proyek 2 kami ini berjudul Wellshare. Untuk latar belakang Wellshare ini, saya akan menjelaskan. Untuk yang pertama ada untuk krisis air bersih, di mana akses terbatas di perkampungan menyebabkan pemborosan. Lalu untuk pengelolaan air di desa, di mana kepala desa dan tokoh masyarakat penting dalam distribusi air. Lalu untuk adopsi teknologi. Teknologi mulai digunakan untuk mempermudah pengelolaan. Lalu apa pentingnya Wellshare? Pentingnya Wellshare adalah yang pertama adalah untuk efisiensi air, di mana untuk memantau penggunaan air untuk mengurangi pemborosan. Lalu pengelolaan sederhana, di mana mudah digunakan oleh pengelola tanpa pengalaman teknologi. Lalu untuk pencatatan dan pelaporan, di mana mempermudah dokumentasi, sanitasi, dan pemeliharaan air. Lalu untuk metodologi, pada metodologi ini kami ada pembersihan optimal, di mana tim kebersihan menggunakan air dengan filter air untuk menjaga kualitas air. Lalu untuk pemantauan konsumsi air, di mana fitur untuk memonitor penggunaan air per rumah tangga. Lalu untuk peringatan pemeliharaan, di mana fitur notifikasi untuk menjaga keberlanjutan fungsi sumur. Lalu untuk persona akan dijelaskan oleh Muhammad Hanif. Baik untuk personanya, yakni yang pertama satu yakni Agus Wahid. Agus Wahid itu merupakan seorang pengusaha kuliner berusia 45 tahun yang mengelola warung soto ayam sederhana di Banda Aceh dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di sektor UMKM. Agus ini mengandalkan sumber resapan sebagai sumber utama air untuk operasional bisnisnya. Unsur kedua yakni Irnawati. Irnawati merupakan seorang ibu rumah tangga yang khawatir dengan tingginya konsumsi air di rumahnya. Ia merasa pengeluaran air semakin meningkat setiap bulannya. Irnawati ini berumur 55 tahun, sudah menikah dan berlokasi di Banda Aceh. Selanjutnya itu Muhammad Rajab. Muhammad Rajab ialah seorang mahasiswa berusia 22 tahun yang tinggal di Banda Aceh. Selain menjalani perkuliahan, ia juga memiliki pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Selanjutnya, Tungku Farah. Tungku Farah ini Tungku Farah Julana adalah seorang pegawai negeri sipil yang juga memiliki kos-kosan dan juga dia merupakan ibu rumah tangga. Farah sangat memperhatikan kebutuhan keluarganya dan para penyewa. Farah Julana ini berumur 47 tahun dan sudah menikah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Isan. Baik, selanjutnya itu ada VPC. Pada bagian VPC ini terdapat pains, gains, dan customer jobs. Pada bagian pains terdapat salah satunya itu penyumbatan atau gangguan aliran air. Pada bagian gains, salah satu contohnya itu kepuasan pelanggan karena layanan yang cepat dan berkualitas. Dan pada customer jobs, salah satu contohnya itu menjaga kelancaran proses operasional. Lanjut ke VPC kedua. Pada VPC kedua terdapat gain creator, pain, dan produk service. Salah satu contohnya pada gain creator adalah operational efisiensi. Pada pain, salah satu contohnya itu memantau kondisi sumur dan mencegah penyumbatan aliran air. Kemudian pada bagian produk service, salah satu contohnya itu sistem pemeliharaan air. Lanjut, pada bagian BMC terdapat key partner, key activity, value proportional, customer relationship, customer segment, channel, uh, cost structure, revenue stream. Uh, Untuk contoh-contohnya mungkin saya bacakan sedikit. Untuk key partnernya itu terdapat tim kebersihan lokal, key activitiesnya itu salah satu contohnya itu pengembangan fitur peringatan untuk pemeliharaan sumur. Untuk key resource-nya itu salah satu contohnya itu alat pembersihan dengan filter berkualitas tinggi. Untuk value proportionalnya itu kualitas air sumur tetap baik melalui pembersihan rutin.
Kemudian untuk customer service-nya, salah satu contohnya itu layanan pelanggan untuk dukungan teknis aplikasi. Kemudian salah satu contoh untuk customer segment itu eh, pemilik rumah dengan akses ke sumur bersama. Kemudian untuk bagian channel, salah satu contohnya itu mitra distribusi untuk alat pembersihan. Untuk cost structure, pengembang dan pemelihara aplikasi. Kemudian untuk revenue stream, salah satu contohnya itu langganan aplikasi untuk fitur pemantauan dan peringatan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mulia Andiki. Faruki, Bang. Faruki lu, Bang. Oh, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Faruki. Selanjutnya adalah flowchart untuk page pertama yaitu login register. Jadi saat pertama user akan memulai dan masuk ke menu login. Jika user memiliki akun maka dia akan berhasil masuk ke beranda. Jika tidak dia bisa melakukan register, dan jika dia berhasil melakukan register dia akan masuk ke beranda. Dan jika dia tidak berhasil melakukan register maka dia akan kembali ke halaman register untuk sampai masuk ke beranda. Lalu di beranda ini dia akan disuguhkan oleh 5 pilihan, itu home, analisis, laporan, setting, dan profile. Lalu selesai. Selanjutnya adalah pada tab page home, yang mana user akan masuk ke page home, lalu akan disuguhkan oleh pilihan analisis, di mana di analisis ini ada page dalam well usage atau penggunaan sumur. Lalu ada menu report untuk mengirim laporan. Lalu apabila laporan berhasil, maka akan kembali ke menu report. Selanjutnya adalah pada page settings, yang mana user akan mulai pada home lalu pindah ke settings, di mana di settings akan ada 2 pilihan, itu history dan settings. Dan di history akan dihadapkan menu weekly completion. Lalu pada menu settings akan dihadapkan oleh beberapa pilihan, itu account privacy, yang mana di dalamnya ada profile dan edit profile, lalu account information, language, about, favorite, notification, privacy policy, lalu ada exit yang akan kembali ke menu login. Selanjutnya adalah UX keempat, yaitu profile, di mana di menu profile user akan masuk ke menu profile, lalu dia bisa edit profile, dan selesai edit profile dia bisa kembali, atau di edit profile ini dia bisa mengedit first name, nama pertama, nama terakhir, emailnya, umurnya, gendernya, lalu tekan update dan selesai. Dan untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Mulia Andiki. Nah, jadi kesimpulannya untuk presentasi kali ini, pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan air bersih di wilayah perkampungan secara optimal dengan pembersihan sumur yang menggunakan alat berfilter, pemantauan konsumsi air per rumah tangga, dan fitur pengingat pemeliharaan. Aplikasi ini diharapkan dapat mengingatkan kualitas air, efisiensi penggunaan, serta keberlanjutan sumur sebagai air bersihnya. Kemudian di sini saya akan, Ikram Gifari akan mendemokan bagaimana proses Figma kami. Oke, di sini mulai. Oke, di sini saya. Nah, untuk Ikram Gifari saya persilahkan. Kayak yang full aja. Yang full itu. Yang ini preview. Jangan cara. Baik semuanya, di sini saya akan sedikit menampilkan demo dari program kami yaitu Wellshare. Wellshare, share the wealth, Wellshare. Di mana di sini kita pertama akan mulai dengan login. Sudah berhasil login, kita di sini bisa memilih mau login atau mau register. Dua-dua masuk. Jika kita ingin login, maka sesuai dengan flowchart yang tadi, jika login berhasil, maka dia akan langsung masuk ke dalam aplikasi. Di mana dalam aplikasi ini terdapat home, analisis,
home analysis, lalu ada untuk melaporkan sesuatu, ada setting dan ada profile. Lalu untuk analisis di sini kita bisa melihat tentang bisa melihat diagram-diagram dari gimana penggunaan airnya, penggunaan air di masyarakat. Lalu untuk pada halaman home ini kita bisa melihat tips and trick dan ada penjelasan sedikit tentang goals-goals dari aplikasi. Lalu kalau pada laporan ini di sini kita bisa mengirim apa kegiatannya pada tanggal berapa, lalu kita bisa submit kegiatannya apa, lalu kita bisa mengirim, lalu jika laporan sudah berhasil dikirim kita bisa kembali. Lalu di setting di sini ada setting, lalu ada history yang bisa tekan. Di history ini kita bisa lihat ada weekly completion-nya, lalu ada drink water report-nya. Lalu untuk settingnya di sini bisa ada akun information, account privacy, language, about, favorite, notification, privacy policy, and exit. Jika kita tekan akun information, maka kita akan masuk ke halaman profile, di mana di sini ada first name yang bernama Mulia, lalu last name-nya Andiki, di mana email address-nya Mulia Andiki, berumur 22, gendernya male. Jika kita ingin update, maka kita bisa klik tombol ini, di mana di sini kita bisa update yang mana kita mau. Jika sudah kita update, maka kita bisa klik update. Atau lalu jika ingin kembali, tinggal klik ini back. Nah, jika kita ingin keluar dari aplikasi, ada di tombol setting, di mana di sini ada exit pada setting, tinggal tekan exit, lalu terkeluar dari aplikasi. Begitu juga jika ingin kita register, lalu create account register. Jika sudah membuat akunnya, kita tinggal register, di mana di sini kita bisa melihat passwordnya juga, apa yang telah kita buat, lalu tinggal register. Nah, jika sudah berhasil, maka akan keluar complete, you are verified. Congratulations to you, you are now verified. Kindly process to login. Tinggal continue, maka akan langsung masuk ke dalam aplikasi. Lalu kita tinggal keluar lagi. Nah, sekian hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Sekian kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.